Sebelumnya saya akan disclaimer dulu. Saya coba membagikan hari ini sesuatu yang dari sisi yang lain, yang seperti umumnya. Jadi ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya sedang berkata bahwa gereja itu masih dibutuhkan Tuhan dan sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita adalah kumpulan orang-orang percaya yang berkumpul setiap hari. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa? Untuk saling mengenal siapa kita masing-masing, siapa Tuhan kita. Yang memberikan kita, yang memanggil Anda dan saya. Dan saya percaya ketika Anda memahami ini, keadaan situasi nanti akan berubah. Karena saya rindu, saudara, di luar sana ada banyak jiwa-jiwa, saudara. Saya sangat menghormati, menghargai setiap teman yang punya misi penginjilan. Karena di luar sana butuh Kristus, saudara. Amin. Jadi saya disclaimer dulu supaya kita semua sepakat ya bahwa gereja sangat dibutuhkan. Tapi kita juga tahu banyak dari antara kita lebih nyaman di gedung gereja daripada di luar. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu pandangan yang berbeda. Nah, saudara, oleh anugerah Tuhan, oh ya, belum kenal ya, ada beberapa yang belum kenal. Nama saya Kiki, ya, orang panggil saya Pastor Kiki. Tapi orang lebih kenal saya lagi sebagai orang salon, saudara. Ya. Dan saya baru ngerti, saya menjadi orang salon itu bukan suatu kebetulan. Dan disitulah pusat saya menginjil orang, menjadi hamba Tuhan di sana. Walaupun saya percaya kita semua terpanggil hal yang sama sesuai dengan panggilan masing-masing ya. Saudara, oleh anugerah Tuhan, sejak 2005 saya boleh tinggal di sebuah apartemen di Pluit, saudara. Di apartemen di sebuah Pluit, dan sungguh saya tidak bisa melihat itu, bahwa di belakang saya itu ada laut dan indah pemandangannya, saudara. Saya tidak bisa lihat. Tapi suatu ketika 2020 ketika COVID, saudara. Kita tahu COVID itu kan indah sekali ya. Langit biru itu ya. Nah, waktu saya turun lift, saudara, saya nggak sadar loh. Lift itu kan ngadep ke belakang ya. Hari itu saya lihat udara indah sekali, cerah sekali. Dan dari jauh saya bisa lihat ada banyak pulau. Ada 2 pulau kelihatan dari tempat saya berdiri. Bahkan saya melihat ada banyak kapal pesiar. Ada banyak orang naik jet ski. Ya, ada yang main motor itu jet ski, betul ya. Nah, saya melihat, wah, ternyata indah sekali, saudara. Itu lihat dari lantai saya itu lantai 8, saudara. Nah, saya lagi berbicara seperti itu, saya lagi berpikir gini. Saya kalau berbicara dengan seseorang yang ada di level lantai 2, saudara. Kalau saya bicara dengan lantai 2 dan saya ceritakan bahwa di belakang kita ada laut, pasti mereka juga tahu karena apartemen kita memang di pinggir laut, betul? Tapi ketika saya berbicara gini, hey bro, di belakang itu indah sekali, ada banyak pulau, ada banyak kapal, ada banyak anak-anak pada berenang, ada yang main jet ski dan lain sebagainya. Hari itu saya begitu melihat, so bisa bayangkan, saya ada di lantai 8 bisa melihat begitu keindahan. Saya bayangkan kalau Anda yang tinggal di lantai 15 tempat saya atau 18, pasti jangkauannya bisa lebih luas lagi, saudara. Nah, caranya gimana supaya orang-orang itu sesuai dengan apa yang saya lihat, saudara? Artinya saya harus turun ke bawah, saya bicara sama mereka, dan saya harus ajak mereka naik satu lantai demi satu lantai. Dan saya juga harusnya demikian. Saya mau melihat lebih luas lagi, saya harus naik ke lantai 9. Tidak kita bisa diam saja, atau diam cicing wae, atau stay gitu. Ya udah, kita cuma sampai lantai 8 saja, kita lihat cukup. Padahal saya tahu persis, di lantai 15 kalau kita bisa melihat, banyak sesuatu keindahan di sana. Nah, hari ini ya saya akan membahas sesuatu dari sisi yang berbeda. Ya, kita buka, saudara. Tersembunyi apa tuh? Kerajaan surga. Selama ini kita selalu berpikir kerajaan surga itu ada di atas atau di langit gitu. Nah, hari ini kita mau ya belajar, saudara. Ada sebuah buku yang saya baca.
Ada foto seperti ini, saudara. Ya, psikologi influence of persuasion. Artinya gini, di dalam buku ini ada sebuah cerita yang menarik. Ada dua orang kakak saudara, Harry dan Sid, itu dia penjahit, desainer lah. Pada 1930 di Amerika dia menjadi penjahit yang sangat terkenal. Ya, penjahit yang sangat terkenal. Si Sid itu bertugas di depan sebagai pemasaran. Kalau ada klien datang, dia yang layani. Sementara si Harry itu di belakang sebagai penjahit. Satu hari kedatangan seorang pelanggan, ya, mencoba baju mereka. Kelihatannya pelanggan ini suka dengan desain mereka. Selesai mencoba, mereka kemudian bertanya kepada si Sid ini, berapa ini harga baju ini? Si Sid ngomong seperti ini. Nanti saya tanya dulu si Harry. Dia teriak, berapa harga baju ini? Baju yang indah ini yang kamu buat, katanya. Si Harry itu di belakang menjawab seperti ini. $40, $42. $42, saudara perhatikan. $42 itu pada waktu itu mahal sekali. Ya. Nah, waktu si Sid ini mendengar 42, dia sudah dengar. Dia juga percaya kalau si pelanggan ini tahu harganya $42. Tapi karena dia menekankan lagi sesuatu. Berapa? Katanya. Berapa har? Katanya. Si Harry jawab lagi, $42 untuk baju yang sebagus itu, katanya. Nah, didengarlah sama si pelanggan ini. Si ini langsung bicara gini kepada si pelanggan ini. Bu, harga baju yang indah ini $22. Saudara, langsung si ibu itu keluarkan uang, cepat bungkus dan cepat keluar, saudara. Apa ini namanya? Ini namanya efek kontras, saudara. Dalam hidup ini kita seringkali memakai pandangan ini efek kontras. Ya. Misalnya seperti ini. Kita seringkali terjebak di dalam menilai hidup ini, saudara. Misalnya kalau saya ini, bukan saya aja sih, kita semua lah ya. Kalau kita ke mall, kita seringkali lihat mall diskon 70%. Ya kan? 70%. Kita cenderung masuk, saudara. Walaupun harganya cuma 30%, tapi ternyata harga itu 30% sudah untung banyak buat toko, saudara. Ya kan? Nah, disinilah kita seringkali kejebak, saudara. Saya pun berkali-kali kejebak dalam hal ini. Harus akui. Ya, kalau ada diskon 70%, saya pasti masuk, saudara. Dan akhirnya saya tahu sendiri, saya dibodohi. Gitu. Kenapa dibodohi? Karena saya pernah beli sepatu itu 70% diskon, harganya masih 1 juta. Bang, waktu saya datang ke toko yang lain, harganya cuma 700.000. Ya, jadi kita ini seringkali termakan oleh hal-hal ini. Perhatikan, siapa di sini ada yang pernah makan cempedak goreng, saudara? Saya suka cempedak goreng untuk nemeni kopi, saudara. Ya, celakanya saya beli di Mangga Besar, harganya cuma 5.000. Waktu saya ke Petak 6, oh hebat ya. Petak 6, saudara. Di situ yang terkenal cempedak goreng ya Bu ya. Tahu berapa duit di sana kan? 25.000 ya Bu. Jadi kita cenderung berpikir kalau barang di kampung murah, di tempat yang ini lebih mahal. Nah itu karena kita melihat dari efek kontras, saudara ya. Terus apa lagi? Kalau kita beli mobil, saudara, harganya 1 miliar, ya kita pasang sound system 100 juta, kita pikir kecil, saudara. Worth it kita bilang. Kalau kita pasang joknya kulit, so 15 juta, so kita pikir worth it. Tapi kalau mobil Anda harganya cuma 50 juta, mungkin nggak worth it. Kita selalu berpikir gitu. Jadi kita kejebak dalam hidup ini selalu menilai dari sistemnya ini, dunia ini efeknya kontras.
Misalnya kayak gini, saudara. Orang jahat pasti orang yang keras, bajunya hitam-hitam, jahat. Orang suci, bajunya putih. Betul kan? Nah, pesannya buat para jomblo. Siapa di sini jomblo? Teman-teman saya banyak yang jomblo, saudara. Ya, selalu kalau pergi rame-rame dengan teman-teman saya. Ya, karena dia jomblo, dia banyak duit, ya kan? Dia bos, ya kan? Anak-anak suka saja pergi sama dia. Masalahnya sampai hari ini nggak dapat pasangan. Yang celakanya yang dapat pasangan yang ikut dia, saudara. Tahu kenapa? Kan dia belum sadar untuk dapat pasangan, jangan bawa teman-teman yang keren ganteng, betul lah ya. Nah, orang itu selalu begini, dalam posisi hidup ini selalu melihat dari kalau ganteng, udah pasti laku. Oke? Nah, ada satu masalah mengenai vaksin. Ini kita juga lihat tuh ya. Ini kan surga di atas atau di bawah. Kita sekarang konsep berpikir gini. Kalau suci itu pasti putih. Kalau hitam itu nggak suci. Ya, surga katanya di atas atau di bawah. Siapa di sini percaya surga di atas di bawah? Kenapa nggak kita doa sama-sama yuk supaya cepat pulang? Saudara, kita kadang-kadang efek-efek kontras ini kita ngerti. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir gitu. Kalau secara politis atau satu pemahaman, pernah satu saat waktu COVID ada orang ngomong gini, Kiki lo vaksin berapa kali? Saya bilang 3 kali. Dia bilang begini, lu nggak ada iman lo, saudara. Ada nggak yang berpandangan seperti ini? Ada. Itu namanya efek kontras. Bahkan sampai satu hamba Tuhan pernah bicara sama saya, lu nggak ada iman, lu nggak perlu vaksin, itu bohong katanya, saudara. Bagus saya nggak ikutin dia. Yang divaksin lebih banyak yang meninggal. Betul nggak ya? Nah, saudara, kalau saja kita membaca Alkitab dengan cara pandang seperti ini boleh ikutin ya. Ya terus kalau ya udah. Kalau Anda tadi saya bilang, kalau Anda boleh memilih, Anda pilih surga. Ya, karena banyak gereja hari ini mengajarkan memisahkan antara rohani dengan duniawi, saudara. Hari ini banyak berpikir gitu, kalau di gereja tuh rohani, pendeta itu pokoknya apa yang ngomongin pendeta pasti benar. Kita terkonsep seperti itu. Tapi kalau Anda membaca Alkitab dengan cara pandang ini, saya percaya kita bisa miss loh. Saya mencoba sedikit masuk ke dalam hal-hal kayak gini hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi berkat, saudara ya. Karena kita bilang kalau di atas surga itu indah, neraka di bawah itu jelek, kita selalu berpikir gitu. Ya, yang suci itu putih, yang nggak suci itu hitam. Ya, seperti ini dalam hidup ini. Nah, hari ini kita mau baca tentang sesuatu yang berbeda, saudara. Ya. Coba kita buka ayatnya, saudara. Matius 13 ayat 31 dan 32. Boleh nggak buka? Bisa nggak? Atau saya bacain aja. Karena Alkitab di kekecilan nggak bisa lihat. Ya, Matius 13 ayat 31, saudara. Saudara, ini bukan saya yang bicara ya. Kita sama-sama setuju ya. Kalau apa yang Yesus katakan itu pasti benar, betul? Pasti benar. Nggak perlu ditafsirkan. Nah, saya mencoba belajar tentang ini. Apa yang Yesus katakan itu, dia adalah pencerita yang paling sempurna, baik. Ketika dia menceritakan, dia pakai perumpamaan. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini, saudara. Ya, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, kepada siapa? Murid-muridnya. Ya, katanya hal kerajaan surga itu seumpama. Tuhan katakan hal kerajaan surga. So kita percaya kita ini sudah dipilih Tuhan, sudah ditemukan oleh Kristus, betul ya? Kita kumpul di sini. Ya, tapi dia berbicara hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, saudara perhatikan. Yang nggak ada artinya biji sesawi, nggak diperhatikan sama setiap orang.
Saya dapat biji sawi di Israel aja, saya nggak pernah bawa pulang. Orang-orang pada bawa, saya nggak pernah bawa. Seringkali kita luput, nggak memperhatikan. Dan mudah-mudahan setelah pulang dari sini, gereja ini, nanti tempat ini, komunitas ini, ministry ini akan semakin banyak orang-orang kirim jiwa. Ya, kita minta Tuhan, anugerah Tuhan untuk bisa kirimkan jiwa. Saya percaya kita nggak bisa dapat jiwa, tapi Tuhan kirimkan melalui Anda dan saya. Amin. Ya, susah perhatikan. Biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ya, ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tidak terlihat, saudara. Kecil sekali. Ya. Tetapi apabila sudah tumbuh, harta kerajaan surga seumpama biji yang kecil itu. Ya. Ketika dia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Firman Tuhan, bahkan Yesus ngomong, kalau biji sesawi itu ditemukan, dia punya potensi, perhatikan, dia punya potensi ya, menjadi pohon. Kapan? Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini hal yang pertama. Setelah Yesus ngomong segini, dia nggak pernah berhenti. Dia tidak kasih Anda menjawab atau bertanya. Lanjut ke Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan juga perumpamaan. Langsung ya, diceritakan lagi perumpamaan yang lain. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, 3, 4. Susah. Lanjut. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Artinya ketika Yesus menceritakan perumpamaan, dia tuh cerita, saudara. Kerajaan surga itu seperti biji sesawi, seperti ragi yang kalau diaduk, saudara, ragi itu merusak, saudara. Biji sesawi itu parasit. Kalau dia ada di tanaman orang, dia akan makan itu vitamin-vitamin yang lain. Ragi itu juga seperti sesuatu yang kalau ada di tengah-tengah yang lain, dia akan merusak, saudara. Kerajaan surga berbicara tentang hal seperti ini. Lanjut, saudara, dia nggak berhenti lagi. Dia lanjut ke Matius 13 ayat 44. Saudara, agak pegang sedikit sih. Karena biasanya jarang saya berbagikan hal kayak gini. Mudah-mudahan ini bisa membuka sedikit kita punya pandangan tentang penginjilan. Ya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Hal kerajaan surga, saudara perhatikan, seperti harta yang terpendam. Kalau kita menemukannya, kita rela menjual semua milik kita untuk membeli ini. Saudara, nggak berhenti sampai situ. Lanjut, saudara, ke 345-nya, saudara. Ini hak kerajaan surga menurut saya pentingnya. Sehingga Yesus harus pakai perumpamaan untuk menceritakannya dengan berbagai-bagai cerita. Demikian pula hak kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Hak kerajaan surga, kata Yesus, seumpama seorang pedagang ya, yang mencari mutiara yang indah. Lanjut. Setelah ditemukannya mutiara itu, ya, yang sangat berharga, ia pun pergi menjual kembali. Orang ini menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Lanjut, next dari PowerPoint. Saudara,
masalahnya Yesus nggak suruh kita milih, saudara. Kalau Anda milih, Anda pilih yang mana, saudara? Yesus tidak pernah menyuruh kita memilih, bayangkan. Ya, biji sesawi kecil nggak diperhatikan. Kalau saya disuruh memilih, saya lebih memilih mencari biji sesawi. Walaupun kalau Tuhan kirimkan mutiara atau harta, tidak ada masalah. Tuhan Yesus nggak pernah menyuruh kita memilih. Tapi kalau Tuhan Yesus suruh saya memilih hari ini, saya lebih cenderung memilih biji-biji sesawi itu. Yang dibuang orang, yang tidak ada artinya, ragi yang merusak. Sehingga teman-teman saya bilang, lu bego lu gitu. Ngapain lu nggak ada kerjaan ngumpulin orang-orang seperti itu? Saya bilang, saya nggak merasa bego. Saya merasa ada belas kasihan sama orang-orang ini. Banyak orang nggak bisa memilih ini, tapi kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih biji sesawi yang tidak terlihat itu, ragi yang tidak terlihat itu. Artinya mereka semua ini tidak terlihat oleh mata kita. Kerajaan surga itu tidak terlihat oleh mata kita. Ya, kerajaan surga itu tersembunyi. Ragi semua di bawah tanah, harta di bawah tanah, mutiara di bawah laut, saudara. Jala di bawah laut, saudara. Nggak ada yang kelihatan. Hal kerajaan surga seperti jala, saudara. Ya, di Matius 47 dan 48, saudara. Ya. Kerajaan surga seumpama pukat yang ditaburkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh ikan itu pun diseret ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudara, jala ini, hal kerajaan surga seperti jala yang tidak terlihat. Jadi apa yang kita pelajari, saudara? Yang kita pelajari, di sini mereka, Yesus tidak suruh boleh memilih kita, tapi yang saya tahu, hal kerajaan surga itu nggak bisa saya lihat. Yang saya tahu adalah saya harus mencari, saya harus menggali. Saya tidak diam-diam saja menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang cuma bisa duduk di gereja. Maaf ya, saya nggak begitu. Maaf, ini kalau saya lebih cenderung ketika saya mengerti kebenaran, ketika saya melihat langit begitu indah, saya mau Tuhan, saya mau melihat lebih jauh, lebih indah lagi. Nah, saya menemukan itu di dalam belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Ternyata saya dibawa ke satu kelompok, saudara. Nah, ini semua hal yang kita belajar. Yang pertama dari firman ini apa, saudara? Perhatikan model yang pertama. Saudara, kerajaan surga biasa sebetulnya. Biji sesawi biasa. Ragi biasa. Nggak ada, nggak menarik, nggak bisa dicari. Nggak ada yang mau cari biji sesawi. Ya, tapi begitu dikerjakan, kalau kita menemukan, lalu Tuhan pakai kita untuk menemukan, karena kita sudah dipanggil Tuhan. Kita juga harus nggak diam saja, nggak pasif. Kita mulai hari ini kita harus aktif. Saya kalau ketemu teman hamba Tuhan, saya gegetan gitu loh. Tapi kalau mereka bilang, saya melayani, mencari orang-orang seperti ini, wah, saya langsung respect, hormat sama mereka. Kita mulai hari ini jangan pasif. Kerajaan surga itu perlu kita cari. Kalau kita menemukan, maka potensi hasilnya mengejutkan. Saya harus kesaksian sedikit di sini. Saya menemukan ini di komunitas saya. Germo, saudara. Germo tuh germo. Germo laki. Jahatnya minta ampun, saudara. Semua perempuan dari kampung itu dijual sama dia. Kapan saya menemukan dia? Waktu seorang teman memperkenalkan saya sama dia. Teman saya cuma berkata gini, Pak Kiki, kita temenin si Ayu. Saya nggak sebut namanya, enak kenal. Kenapa? Dia baru pulang sekolah, lulus sekolah, maksudnya penjara maksudnya. Kenapa? Mamanya pesan sama saya, kata teman saya, untuk temani anak gua. Anak laki-laki yang disayang. Tapi hidupnya narkoba, keluar masuk penjara, susah. Dan saya
Cuma duduk nemeni dia setiap hari. Cerita apa? Cerita tentang Yesus, saksi hidup. Bahwa saya juga punya masa lalu yang jelek. Saya minta mati sama Tuhan. Saya nggak lagi mau hidup karena ikatan narkoba yang begitu kuat dalam hidup saya. Yang kecil saya bergaul sama preman dan apa. Dan saya jangan kaget kalau saya udah menguasai, udah pakai narkoba dan hancur hidup saya tahu. Nah, teman saya ini hal yang sama. Jadi saya tahu hati dia. Saya tidak berharap sama dia untuk bertobat. Tidak pernah ada di pikiran saya. Saya hanya duduk diam sama dia, saudara. Saya cuma duduk diam sama dia, ngobrol. Dan saya bawa dia ke gereja Natalan, saudara. Dia nangis, saudara. Saya tidak pernah berharap dia bertobat. Nggak pernah sama sekali. Tapi ketika kita menemukan orang seperti ini, kerajaan surganya ada, saudara. Dia punya potensi luar biasa. Tahu potensinya? Tiba-tiba dia bawa teman-temannya, saudara. Cara Tuhan saya juga bingung. Pak Kiki, kita ke Lokasari yuk. Ngapain ke Lokasari? Ada yang mau beli batu, ada yang mau jual batu cincin. Nah, saya penggemar batu cincin waktu itu. Saya nggak suka batunya, saya beli. Orang ini juga nggak kenal saya sebagai hamba Tuhan. Mana hamba Tuhan suka batu cincin dan beli-beli, ya kan? Dia nggak tahu. Dan memang saya nggak suka penampilan yang aneh-aneh. Hari itu komunitas saya bisa terkumpul 100 orang. Semua orang-orang kacau yang datang. Coba orang-orang baik datang ke situ, pergi, nggak mau bergaul, dibohongin terus, ditipu semua sama mereka. Kalau saya sih maaf aja, lu mau nipu gue ya nggak bisa lah ya. Jurus tukang tipu saya udah tahu. Nah, tukang tipu cuma 3 jurus, sancipa, ya kan? Utusannya cuma duit doang. Jadi terkenal lah komunitas saya dengan isinya orang-orang kayak gini. Ya, kalau saya boleh memilih, tapi celakanya Tuhan nggak memilih, nggak mengizinkan kita memilih, saudara. Kayak saya tahu Pastor Kong juga punya komunitas, isinya juga berbeda dengan ya kami, Pak. Ya Pak, nggak ini apa? Lain lagi, ya penginjilan, ya kan? Tapi saya percaya itu kerajaan surga semua di luar sana. Yang gak kelihatan oleh mata kita. Dan kita tugasnya menggali, mencari. Anda baca firman, kalau Anda tidak menggali, Anda tidak ketemu esensi dari kebenaran firman Tuhan. Anda tidak kenal, mungkin Anda hafal ayat, Anda hafal menafsirkan bahasa asli dan sebagainya. Tapi Anda tidak mengenal isi hatinya Tuhan yang sebenarnya. Pelajaran yang kedua modelnya. Kerajaan surga yang kedua modelnya seperti ini. Bernilai tinggi. Mutiara, harta yang terpendam. So itu semua di bawah, saudara. Nggak terlihat oleh mata. Ya, tinggi. Bahkan ketika kita menemukan itu, saudara, kita rela loh. Bayar harga, jual segala miliknya. Ini yang kedua. Ya, seperti harta terpendam, mutiara. Oke, itu ada ayatnya. Lanjut model yang ketiga. Nah, ini model yang ketiga nih. Kerajaan surga menemukan kita. Perhatikan. Kerajaan surga itu jalannya itu malah menemukan kita. Bukan kita yang menemukan. Artinya, Tuhan yang menemukan Anda dan saya. Saudara, ini luar biasa, tersembunyi. Ini saya alami. Tuhan yang menemukan saya. Bukan saya menemukan Tuhan. Bagaimana orang pendosa seperti saya, pemakai kelas berat, hidupnya hancur dengan dosa, saudara. Bagaimana saya bisa mencari Tuhan? Nah, mungkin jalan ini merupakan seperti kasih karunia Tuhan lah yang menemukan Anda dan saya. Sadari dulu bahwa kasih karunia lah yang menemukan Anda dan saya. Kesadaran ini membuat Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan besok. Saya berdoa kita bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Ya kalau masih 5 tahun bertobat is okay. Tapi kalau udah lebih dari 10 tahun, Anda tidak bisa menemukan kerajaan surga di dunia. Jadi saya lagi berpikir gini, kenapa sih anak-anak Tuhan ini, maaf ya, anak Tuhan kok nggak bisa menemukan kerajaan surga? Tahu kenapa? Karena kebanyakan anak-anak Tuhan memilah, oh yang menumah duniawi, yang ini
rohani. Kalau Anda main di gereja, bagaimana Anda menemukan kerajaan surga di luar sana? Kalau Anda membenci yang namanya dunia, Anda tidak bisa menemukan. Saya keluar dari, bukan keluar sih, saya mohon izin keluar dari gereja yang saya bangun dulu dengan teman saya. Karena saya merasa nggak ada arti di dalam gedung gereja itu. Kenapa? Karena selalu nasihat dia seperti ini. Kalian jangan ikut Pak Kiki ya. Jangan bergaul dengan orang berdosa. Sepertinya sih oke ya. Ya, jangan bergaul sama orang berdosa. Nanti kebiasaan lu yang baik ketarik lu sama mereka. Kan begitu kan? Iya, kalau masih 25 tahun jadi anak Tuhan ya gitu, jangan gaul sama yang enggak. Gereja lah bagiannya untuk memuridkan, betul nggak? Mendewasakan. Kalau Anda sudah dewasa, keluar. Tuh, bergaul di sana. Saudara, ada teman saya sekarang kuat di gereja. Padahal dia udah jadi pekerja dan luar biasa setia dan taat. Cuma karena apa? Karena merokok, saudara. Maaf ya, saya bukan ngajarin Anda merokok nih. Ya, tapi karena dia masih merokok, ditakutin sama gembalanya. Maaf, sama gembalanya. Dan dia datang sama saya, Kiki, gue stres. Kenapa stres? Ngomongnya rokok melulu. Jadi gue ngerokok, ngumpet-ngumpet. Nah kan munafik. Terus gimana? Lu ngomong sama gembala lu bahwa saya masih merokok, saya berusaha untuk hilangkan. Doakan saya, kan begitu lebih wise gitu. Jangan ngerokok, kamu kan udah melayani Tuhan. Tahu kan baik Allah ya? Saudara. Nah inilah. Kadang-kadang perkataan ini membuat orang ini tidak mau keluar dan bergaul. Saya kasih tahu ya, komunitas kopi waktu itu masih ada yang pakai narkoba. Tapi karena pergaulan kami sama-sama dan kami tidak pakai, saudara, dia dengan sendirinya lepas dengan mudah, saudara. Ketika Tuhan menemukan Anda, mengerti kasih karunia, otomatis lepas. 11 tahun saya coba lepas narkoba, nggak bisa. Sampai satu waktu itu Tuhan ketemukan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi hidup saya, saudara. Saya pakai narkoba muntah, saudara. Jangankan narkoba, rokok yang katanya nggak apa-apa, terlepas sendirinya. Jangankan rokok, saudara. Pikiran jelek, awewe zaman dulu orang pakai narkoba kan itu udah biasa, hilang. Dan tiba-tiba saya seperti menjadi, ya ilah, Tuhan, inilah hidup gue yang baru, kehidupan yang baru. Kalau Anda bilang menjadi manusia titan yang baru, itu saya alami. Saya ngerti hidup saya sebagai kehidupan yang diberi kedua kali sama Tuhan. Jadi saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang cuma biasa-biasa atau hidupnya menjadi sesuatu mempermalukan nama Tuhan. Enggak, saya akan usaha hidup saya. Mungkin saya orang yang paling bodoh kata orang. Ya, kerja, nggak mau untung. Orang datang ke salon, saya tolak. Lu nggak mau duit? Nah, saya mau bahagia. Banyak tamu, banyak stres, tekanan buat gue nggak bisa fokus lagi sama Tuhan. Saya begini. Saya akan tolak setiap orang yang memaksa mau datang sama saya dengan dadakan. Nggak bisa. Stres gue. Karena ini ada pelayanan gue sama tamu. Harus tuntas. Membuat mereka bahagia, susah. Ada orang salah paham sama gue. Coba Bu Ella kan tahu ya. Orang sama gue harus gue layani sebaik mungkin. Supaya mereka bisa melihat Kiki ini berbeda dengan yang lain. Ini yang saya lakukan, Bapak Ibu. Pelajaran ketiga, surga lah yang menemukan Anda dan saya next. Perhatikan, tersembunyi. Tersembunyi. Pak Bagus bikin gambar itu bagus banget, menemukan mutiara. Ya kan, menemukan harta. Tersembunyi next. Tersembunyi tidak terlihat oleh mata kita. Ya. Biji sesawi tersembunyi di tanah, tadi saya udah, lagi tersembunyi di tepung, harta tersembunyi di ladang, mutiara tersembunyi di batu karang, ya, jala tersembunyi di laut. Next. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Kesimpulannya yang pertama, kerajaan surga itu
tersembunyi, tidak siap, tidak siap oleh mata. Kita berpikir, maaf ya, semua yang baik-baik itu adanya di pendeta, ada di dalam gereja. Ya, saya nggak, tadi udah disclaimer dulu. Gereja, tempat yang baik untuk kita belajar, kita dididik, dimuridkan, dan akhirnya dipersiapkan untuk keluar. Jangan benci sama dunia. Anak Tuhan ini banyak yang benci dunia karena pandangannya yang kontras seperti ini. Di dunia itu nggak baik, di dunia itu buruk, di dunia itu akan tarik lo. Padahal firman Tuhan katakan, justru di dunia ada kerajaan surga. Lanjut, kesimpulan kedua. Kerajaan surga itu tersembunyi di balik hal-hal duniawi. Kalau saya, maaf ya, sekali lagi bukan saya mengajarkan Anda untuk sesuatu yang tidak baik. Saya ini pemakai narkoba, saudara. Hidup hancur. Udah mau minta mati, mau bunuh diri. Kalau saja Tuhan tidak pakai kawan saya itu yang namanya si Markus, bukan pendeta, saudara. Dia datang menceritakan tentang Kristus, saudara. Dia bicara tentang Kristus, tapi kami lagi pakai. Kami lagi hidup di dalam dunia ini. Di dalam dosa ini yang kami lakukan. Tapi Tuhan nggak punya sejuta cara untuk dia menemukan saya. Lewat siapa? Lewat sama-sama pemakai narkoba. Kalau pendeta datang sama saya tolak. Betul? Kiki, bertobat lu. Nanti lu ke neraka lu. Saya udah pasti usir duluan. Betul? Tapi dia datang, dia pakai sabu-sabu sama saya. Dan dia cerita Kiki, lu harus terima Yesus. Lagi pakai dunia, lagi bikin dosa. Dan Kiki, lu harus terima Yesus. Jangan ngomong Tuhan lagi begini. Oh, kan gue ngomong gitu. Nggak bisa. Kalau lu percaya Yesus, lu mati saat ini juga diselamatkan. Oh, saudara, di hati senang, di pikiran nolak, saudara. Masa sih? Saudara, saya bisa bawa firman ini kan saya tahu bang. Jangan membenci duniawi. Dunia itu di mana kerajaan surga ada di sana. Tersembunyi. Di mana? Di balik apa yang ada di dalam dunia ini. Saudara. Anda bagaimana memenuhi jemaat di tempat ini orang-orang yang perlu kita muridkan. Kalau Anda membenci dunia. Saya ngomong seperti ini, banyak gereja saya pasti nolak teman saya. Kiki lu ngajar nggak beres tuh. Oh saya bukan ngajar. Waduh, gini nih. Maaf ya. Maklum ya. Orang sibuk, orang yang kami mau acara Natal. Jadi saya semua selesai. Ya, sampai mana? Kalau enggak duniawi saya, bahkan saya sekarang bersyukur, asli bersyukur. Saya diizinkan lewat dunia yang kelam itu, hidup dalam dosa. Maaf nih, ini perkataan jangan salah paham nih ya Pak. Banyak yang salah paham nih, oh hidup dalam dosa nanti ada ketemu, oh no. Ini pengalaman saya, belum tentu Anda. Itu sebabnya saya ini orang yang terbuang seperti biji sesawi, seperti ragi, di mana ada saya, semua rusak. Benar Bu, orang datang sama saya tipu karena kecanduan. Orang bawa duit sama saya jejelin narkoba. Rusak saya. Jadi kalau hari ini saya terpanggil untuk bisa menemukan itu di duniawi yang seperti, jangan heran. Ya, terus lanjut deh. Saudara ini tahu gambar apa? Kayak mahal ya. Saudara ini Taj Mahal. Kalau Anda tahu kenapa ini dibangun? Ada seorang raja kaya raya di India. Ya, dia kematian istri yang tercinta. Kematian istri yang tercinta, dan dia berencana membuat sebuah makam yang indah untuk mengenang istri tercintanya. Sampai satu hari dia mengundang interior designer lah kalau zaman sekarang, ya. Semua diundang orang-orang hebat, di-hire sama dia, dibayar saudara, untuk bikin sesuatu yang indah. Maka datanglah dan jadilah
seorang desainer yang membangun seperti ini. Ya, untuk mengenang istri tercinta, maka dibangunlah Taj Mahal ini. Waktu pembangunannya itu, si desainer ini nggak berani ngomong sama raja. Udah indah, tapi satu hari dia nggak tahan. Dia harus ngomong sama sang raja. Maka dia datang sama raja dan dia bicara, "Hai raja, ini adalah bangunan terindah di dunia." Pada waktu itu ya, karena Anda tahu, kalau Anda tahu ini ukurannya nggak ada beda 1 mil 2 mil. Semua simetris. Indah sekali, dibuat dari bahan-bahan yang istimewa, yang terbaik, terindah. Karena dia mau mengenang tentang istrinya. Nah, di tengah-tengah Taj Mahal ini ada peti mati buat istrinya. Si desainer ini nggak nyaman gitu ya. Dia datang, dia ngomong seperti ini. "Raja, semua sudah sempurna, sudah indah, cuma ada satu." Apa kata raja? "Mohon maaf raja, peti ini harus dipindahkan." Raja berpikir lama dan akhirnya setuju untuk memindahkan si peti mati ini, dikuburkan di tempat lain. Dan dibawalah peti itu ke tempat lain. Sampai hari ini nggak tahu ada keberadaan si istrinya, peti matinya, kuburannya. Saudara, niatnya membangun tempat yang indah, mega, ya super mega, untuk mengenang akan istri tercinta. Terjadi sebuah bangunan yang indah untuk mengenang istrinya, tetapi ternyata tidak ada di tengah-tengah, di dalam bangunan itu. Saudara, bukan saya sedang menyindir nih, minta maaf. Saya lebih nyaman ada di sebuah gereja kekeluargaan sederhana. Saya menolak ada di sebuah gereja yang besar. Maaf ya, nggak semua nih, sekali lagi saya ngomong. Ya, karena saya melihat banyak teman-teman saya punya gereja besar. Tapi yang ada di sana adalah kekuatan hamba Tuhan. Diri dia menjadi Tuhan. Jemaat tidak bisa melihat Kristus di dalam dirinya. Karena yang adalah perintah-perintah yang dia dapat dirinya. Mengajarkan untuk seperti tadi saya bicara. Tapi saya rindu di tempat ini. Besok-besok bapak-bapak cari saya, kita sama-sama. Kita keluar, saudara. Kita gaul sama di luar sana. Saya percaya Pak Bagus juga suka orangnya, suka ngobrol, ngopi. Ya kan? Dan kita baru bisa menemukan kerajaan surga di luar sana. Percuma bangunan mega kalau Kristusnya nggak ada. Betul? Amin ya, mudah-mudahan.